Oke adik-adik, selanjutnya kita akan membahas soal SBMPTN 2017 seri 101 nomor 2. Sebuah lemari besi dengan berat 300 Newton awalnya dalam keadaan diam ditarik oleh sebuah gaya dengan arah membentuk sudut theta di atas garis mendatar, di mana kosinus theta sama dengan 3/5. Apabila koefisien gesek statis dan kinetik antara lemari besi dan lantai berturut-turut adalah 0,5 dan 0,4, gaya gesek kinetik yang bekerja pada lemari besi adalah 72 Newton dan besar percepatan gravitasi G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Maka percepatan lemari besi dan gaya yang menarik lemari besi berturut-turut adalah A 18/30 meter per sekon kuadrat dan 90 Newton, B 18/30 meter per sekon kuadrat dan 150 Newton, C 18/30 meter per sekon kuadrat dan 110 Newton, D 0 dan 150, E 0 meter per sekon kuadrat dan 90 Newton. Oke, baik adik-adik semua. Jadi soal ini tentang hukum Newton. Hukum Newton. Jadi untuk hukum Newton ini ada 3. Yang pertama, sigma F sama dengan 0. Kemudian yang kedua, sigma F sama dengan M dikali A. Dan yang ketiga, gaya reaksi sama dengan besar gaya aksi dengan arahnya saling berlawanan, gitu ya. Nah, dari soal nomor 2 ini diketahui berat benda W sama dengan 300 Newton. Kemudian ditarik dengan gaya dengan sudut kemiringan sebesar theta, di mana cos theta 3/5. Jika kosinus theta 3/5, ini artinya nilai sudut theta itu sama dengan 53 derajat, gitu ya. Jika cos theta 3/5, maka sin theta-nya sama dengan 4/5. Kemudian koefisien gesek kinetiknya itu sama dengan 0,4. Koefisien gesek statis mu S 0,5. Besar gaya gesek kinetik sama dengan 72 Newton. Dan jika percepatan gravitasinya sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, ditanya berapakah percepatan dan besar gaya yang menarik lemari. Nah, jadi kalau kita gambarkan secara grafiknya, inilah tadi sebuah benda. Lalu benda ini ditarik dengan gaya F, membentuk sudut terhadap bidang horizontal sebesar theta, gitu ya. Maka langkah pertama, kita gambarkan semua gaya yang bekerja pada sistem ini. Ada gaya berat arahnya ke bawah, kemudian F ini ditarik ke kanan, maka gaya geseknya ada ke kiri. Gaya yang tegak lurus terhadap bidang namanya gaya normal. Kemudian gaya ini kita proyeksikan terhadap sumbu X, namanya Fx. Kemudian proyeksikan terhadap sumbu Y, namanya Fy. Gitu dia. Jadi kita dari soal tadi ada gaya gesek kinetik. Besar gaya gesek kinetik itu sama dengan mu k dikali dengan n gaya normal. Nah, 72 sama dengan mu k itu nilainya sama dengan 0,4 dikali n. Dari sini dapatlah n itu sama dengan 72 dibagi 0,4, 180 Newton. Nah, gaya normal ini berada di sumbu Y. Untuk sumbu Y berlaku hukum 1 Newton karena benda di sumbu Y tidak bergerak. Sigma Fy sama dengan 0. Ada gaya normal ke atas, kemudian Fy ke atas, kemudian W ke bawah. Hanya itu aja ya kan, sama dengan 0. Masukkan nilainya, N itu 180 tambah Fy. Fy itu adalah F dikali sinus theta, iya benar, dikurang W 300 sama dengan 0. F dikali sinus theta tadi nilainya sama dengan 4/5, sama dengan 300 dikurang 180 itu sama dengan 120. Maka dari sini dapatlah nilai F itu 120 dibagi 4, 30 kali 5
150 Newton. Inilah besar gaya yang menarik benda ini. Nah, benda ini kan bergerak sepanjang sumbu X, maka yang menyebabkan benda bergerak adalah gaya di sumbu X, yaitu Fx. Nah, untuk mencari Fx itu sama dengan F dikali kosinus theta. F nya tadi adalah 150, kosinus theta nya tadi 3/5, maka Fx sama dengan 90 Newton. Fx berlawanan dengan gaya gesek. Agar kita tahu benda ini bergerak atau diam, maka harus kita cari dulu berapakah besar gaya gesek statisnya. Fs sama dengan mu s dikali n. Mu s nya itu 0,5 dikali gaya normal tadi 180, maka gaya gesek statisnya sama dengan 90 Newton. Ternyata besar gaya gesek statis sama dengan besar gaya yang menarik benda Fx. Jika Fx sama dengan Fs, ini artinya benda dalam keadaan diam atau percepatannya sama dengan 0. Nah, itu dia. Maka jawabannya adalah D, dodol. Percepatannya 0, gaya menariknya 150